Halo semua, salam sehat, bahagia, dan sejahtera buat kita semua. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, namaku Imro'atin Karimah, biasa dipanggil Atin. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai relasi sehat dan relasi beracun. Oke, langsung saja ya kita bahas daripada kelamaan. Berbicara mengenai relasi, itu sebenarnya kita sebagai makhluk sosial sudah membangun banyak relasi atau hubungan. Bisa dari relasi dengan pacar, orang tua, sahabat, guru, dan sebagainya. Itu sudah dinamakan sebagai relasi. Nah, jadi guys, dengan nantinya kita akan mengenal definisi dari relasi sehat, maka kita bisa mengukur nih, apakah relasi yang kita bangun dengan orang tua itu sehat, apakah relasi yang kita bangun dengan teman itu sehat, atau jangan-jangan sebenarnya kita punya sahabat yang selama ini toksik tapi kita sendiri gak menyadari itu, ya kan? Oke, langsung saja kita mulai dari relasi sehat. Apa sih itu relasi sehat? Yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan kesetaraan atau rasa saling. Salingnya itu bisa dari banyak hal, mulai dari saling menghormati, saling percaya, saling menjaga, saling support. Pokoknya kesalingan yang baik lah, dan itu menghasilkan komunikasi yang positif. Itu. Jadi intinya relasi yang sehat itu bisa membawa kualitas positif pada diri kita sendiri. Udah lumayan jelas ya. Sekarang kita masuk ke relasi yang beracun atau toxic relationship. Kalau toxic relationship itu dibangun berdasarkan kontrol atau kekuasaan. Nah, kita masuk ke contoh aja ya guys, biar lebih mudah dalam memahami. Contohnya gimana? Misal nih, kita lihat dari relasi kamu dengan pacar kamu. Katakanlah kamu mau ngumpul sama teman-teman SMA-mu dulu. Tapi di sisi lain, pasangan atau pacar kamu itu gak ngizinin kamu main sama mereka. Contoh, aku tuh gak suka ya kalau kamu main sama teman-temanmu itu. Terus kamu nanya, emang kenapa yang? Dia bilang, ya pokoknya gak suka aja. Awas aja kalau kamu tetap main sama mereka, jangan harap hubungan kita bisa terus berlanjut. Atau dalam artian putus ya. Kayak gitu. Nah, jadi guys, dari pernyataan si pacar kamu tadi itu sebenarnya gak pernah betul-betul ada pendapat kenapa kamu gak boleh main sama teman-teman SMA-mu itu. Karena alasan yang dipakai sama pacar kamu itu ya berdasarkan power atau kekuasaan. Karena dia pacar kamu, jadi dia berhak mengatur hidup kamu, dan dia bakal ngancem kamu buat putus. Nah, jadi kan itu bisa digarisbawahi ya, bahwa dia mengancam kamu itu karena dia punya power atau kekuasaan sebagai pasangan, gitu. Beda lagi kalau relasi itu sehat guys. Kalau relasi itu sehat, maka argumen itu atau alasan yang dikasih sama pacar kamu itu bisa dibangun berdasarkan diskusi atau komunikasi yang sehat juga. Misalnya, ya aku nggak mau kalau kamu main sama teman-temanmu itu karena yang pertama, kamu kalau sama mereka kamu bakal pulang tengah malam, itu kan nggak baik buat kamu. Yang kedua, ya karena kalau kamu main sama mereka kamu bakal gak ada waktu buat aku, padahal aku lagi butuh kamu, misalnya gitu. Terus alasan yang ketiga, misal kayak ya karena kalau kamu sama mereka kamu itu dihubungin tuh susah, kayak gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan diskusi yang sehat. Jadi ketika orang yang berhubungan dengan kamu itu mau atau melarang kamu melakukan sesuatu, itu argumennya berdasarkan diskusi yang sehat, bukan semata-mata karena mereka
menggunakan ancaman berdasarkan power atau kekuasaannya. Jadi itu adalah contoh di mana komunikasi yang gak efektif itu ciri-ciri sebagai relasi yang beracun atau tidak sehat. Lalu gimana sih cara menumbuhkan relasi yang sehat? Oke, kita bahas ya. Relasi yang sehat itu yaitu ketika kamu memandang orang lain itu setara ya guys. Misal dengan pacar kamu tadi nih, ya kamu memandang pacar kamu itu sebagai manusia yang sama-sama punya hak untuk bertumbuh, sama-sama punya hak untuk berkembang, dan ya kamu percaya bahwa dia itu punya kehidupannya sendiri gitu. Begitu juga sebaliknya, dia menganggap kamu tuh sebagai manusia yang punya hak untuk bertumbuh, punya hak untuk menggapai cita-citanya, gitu. Jadi ketika saling berelasi, maka kalian akan muncul rasa saling menghargai, saling menghormati haknya, saling mendukung, dan ya saling memberikan masukan-masukan yang positif. Itu guys. Jadi bisa disimpulkan bahwa relasi yang sehat itu akan menimbulkan rasa kenyamanan, rasa keamanan, kebahagiaan, dan berkembang, bukan malah sebaliknya. Kalau relasi yang tidak sehat atau toxic relationship itu justru akan membawa kita pada rasa terancam, ketakutan kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan ya berdasarkan yang tadi, kalau relasi yang sehat itu dibangun berdasarkan kesetaraan. Sedangkan kalau toxic relationship itu dibangun berdasarkan kontrol atau kekuasaan. Oke. Udah ya teman-teman, cukup sekian. Terima kasih yang sudah berkenan mendengarkan. Saya Imro'atin Karimah pamit undur diri. See you.